Baik teman-teman, di kuadran rezeki ini kita mengambil angle ya, spiritual, emas, digital marketing plus AI. Jadi ada empat rangkaian ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa semua ya. Untuk kali ini kita melompat di poin yang paling akhir gitu ya. Biasanya kadang kita membahas digital marketing, kadang kita membahas emas, ya, kemudian kita membahas tentang spiritual ya. Kemudian eh, kenapa spiritual ini jadi penting? Karena spiritual ini adalah dasar dari kehidupan. Jadi ketika kemudian nanti mentok, gitu ya, prakteknya di sini semua mentok, gitu ya. Eh, Emas nggak ketemu, kemudian praktek digital linknya tidak tepat, gitu ya, kurang satu huruf, gitu. Maka kemudian baliknya kemana? Baliknya ke spiritual, gitu. Maka kemudian pada hakikatnya kita hidup itu ya dilihat oleh Allah. Kenapa sih Allah hadirkan gitu ya kekeliruan-kekeliruan yang mungkin seharusnya tidak terjadi, gitu ya. Karena pada hakikatnya kita itu sukses, menang, kabar gembira itu tidak lain dan tidak bukan hanya pertolongan dari Allah, termasuk closing penjualan itu hanya pertolongan dari Allah, bukan karena saktinya ilmu digital kita gitu ya, bukan ya. Tapi hanya pertolongan dari Allah. Sehebat apapun funnel yang kita bikin, sehebat apapun kemudian copywriting yang kita susun, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, ya tidak akan closing kawan-kawan gitu. Jadi gitu ya, jadi mengapa kemudian kita harus tetap sesekali perlu untuk memperkuat spiritual kita, karena pada dasarnya ini adalah fitrah manusia. Siapapun Anda, ya itu pasti kembalinya itu kepada Tuhan, kembalinya kepada Allah. Jadi sudah ya Allah hamba nyerah gitu ya. Gitu aja sudah gitu ya. Nah, kalau guru saya itu kemarin nasihati, ya nasihati apapun agama kita atau kemudian dorongan kita, ya itu selalu dan senantiasa ada hal-hal yang sifatnya itu kita tidak tahu, gitu. Makanya seringkali ketika kemudian kita belajar digital atau belajar ini, saran saya itu sebelum memulai itu minta dibimbing sama Allah. Ya Allah bimbing hamba ya Allah gitu. Jadi sebelum kemudian ngeklik login gitu, ya Allah bimbing hamba. Kalau ini bagian dari caramu untuk menolongku, ya bimbing hamba ya Allah gitu. Jadi tidak langsung klik gitu ya. Nanti kalau kemudian tidak pas ya kita sendiri gitu. Padahal kita sebenarnya sudah diajari kalau kemudian kita sebagai Muslim pas sholat itu senantiasa di akhir uh, suratul Fatihah itu senantiasa kita minta doa ihdinas siratal mustaqim ya gitu. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan Allah pasti akan menunjuki jalan yang lurus. Ya, seperti itu. Oke ya, ini mudah-mudahan teman-teman sepakat suatu saat kita bahas secara spiritual. Kemudian tentang emas. Kenapa kemudian kita menyodorkan emas? Ya, teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar. Dinar itu adalah uang emas dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Ahmad. Kan jadi penting teman-teman. Saran kami nanti kalau sudah dapat duit, ya dapat uang, itu ditabungkan ke emas, diberubahkan ke emas gitu. Kenapa kemudian digital marketing? Nah, digital marketing ini ibarat strategi. Ya, digital marketing ini adalah bagian dari strategi dan saat ini digital marketing merupakan strategi yang lagi trending, lagi booming. Ya, kita perlu belajar tentang digital marketing ini tanpa tanpa alasan gitu ya, tanpa alasan, tanpa riset gitu ya. Jadi kita perlu belajar teman-teman. Ya, termasuk menutup diri janganlah ya, kalau bisa jangan menutup diri. Saya pun juga belajar tentang hal-hal yang baru, termasuk tentang AI. Ya karena memang luar biasa eh, sampai hari ini pun kini semakin ke sini itu luar biasa hidup kita itu teman-teman. Ya, kita terus bersaing dengan percepatan dan di dalam bisnis kita perlu percepatan terutama di
di dunia online atau di digital marketing. Nah, perumpamaannya ketika kemudian kita mau naik gunung, seperti naik gunung Bromo atau gunung Semeru, gitu ya, maka kita mau naik lewat mana, gitu. Mau lewat mana? Nah, itu yang kita harus tempuh, harus kita tetapkan. Ya, jangan sampai kemudian kita itu belajarnya itu dasar terus, tapi bertahap sampai kemudian ke level yang lebih tinggi, gitu. Ya, jadi ya kira-kira begitu. Ya. Contoh misalnya bagi kawan-kawan yang ada di Jawa Timur tahu tentang Bromo, ternyata Bromo itu bisa ditempuh dari 5 penjuru mata angin atau 4 penjuru mata angin. Bisa ditempuh dari Pasuruan, bisa ditempuh dari Probolinggo, ya, bisa ditempuh dari Lumajang, ya, diambil dari Lumajang, naik dari Lumajang bisa. Naik dari Dampit itu juga bisa, naik dari Malang juga bisa, lewatnya Poncokusumo, ya. Saya dulu praktek PKL itu di Poncokusumo, teman-teman. Jadi sebentar lagi itu sudah naik ke daerah Semeru dan lingkungannya gitu ya, sudah naik ke atas itu. Jadi kayak gitu. Kita mau jalur yang mana yang paling mudah? Kalau menurut saya yang paling mudah. Tapi kalau teman-teman mau jalur yang berliku ya silakan gitu ya, ya monggo. Gitu ya kawan-kawan. Kira-kira nasihatnya. Kemudian pada malam hari ini kita belajar tentang AI. Nah, apakah kemudian benar AI ini akan menggantikan peran manusia? Pekerjaan apa saja yang bakal tergantikan oleh AI? Ternyata kalau kemudian kita tanya atau kita teliti, ternyata ada beberapa nih teman-teman. Di antaranya adalah CS, ya. CS ini marah banget kawan-kawan. Bahkan e-course kita yang berjudul Respona itu beberapa kali saya update gitu. Jadi beberapa kali diupdate. Kenapa? Karena terus berkembang, luar biasa. Dan vendor untuk CS AI ini luar biasa ya, mereka jur-juran ya, harganya murah-murahan gitu ya. Ada yang sampai 50.000 setahun gitu. Ya, cuma memang ya nanti kalau kemudian diperhatikan jawabannya kadang ngawur gitu ya. Karena basic AI-nya ini apa gitu. Ternyata itu mendasari juga. Tapi paling tidak hati-hati bagi teman-teman yang saat ini profesinya sebagai customer service atau sebagai penerima telepon ya, telemarketing dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah data entry atau admin. Jadi AI sangat cepat dan akurat dalam menginput data. Bahkan kalau kemudian kita itu belajar tentang dia atau belajar tentang bagaimana membuat website, itu AI bisa teman-teman. Jadi apa yang harus dibangun, apa yang harus diinstal duluan gitu. Ya, kemarin saya coba iseng itu, ternyata bisa dia jawab itu. Ya, bahkan landing page kuadran rezeki itu ada satu yang kita itu bikinnya itu pakai AI, murni pakai AI, tidak menyusun dengan kata-kata. Gitu. Jadi kita coba dia untuk membikinkan gitu ya. Tapi kadang landing page-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, tidak stabil apa namanya, tidak konsisten gitu. Mungkin nanti pengembangan kedepannya dia bakal konsisten. Kemudian yang berikutnya tentang akuntansi dasar atau pembukuan. Ternyata software akuntansi berbasis AI ini juga bisa mendeteksi kesalahan ya dan mencatat transaksi gitu. Termasuk untuk kemudian tes bakat itu teman-teman ya yang saya tawarkan di grup, kira-kira kawan-kawan mau nggak nih, tertarik nggak untuk mereferensikan tes bakat? Ternyata itu berbasis AI teman-teman. Masya Allah. Ya, saya lagi cari referensi untuk landing page-nya agar kemudian lebih bagus. Nanti kawan-kawan ke depannya kita bisa jualan apa namanya tes bakat ya. Jadi ternyata itu menggunakan AI dan cepat gitu. Jadi dan itu bisa kita jadikan sebagai panduan ya di dalam mengisi hidup kita. Kemudian yang keempat sebagai copywriter, penulis konten sederhana. Bahkan nanti kita akan praktek yang ini ya. Banyak banget nanti yang teman-teman bisa gunakan ya nanti ya untuk ChatGPT ini ya. ChatGPT kalau dalam konsep kita atau customer journey itu mungkin bagian dari konten. Tapi ternyata semakin kesini itu tidak hanya konten teman-teman. Banyak banget gitu. Dan nanti silahkan termasuk untuk menentukan bisnis sampingan nanti boleh kita praktek ya.
Kemudian yang berikutnya lagi tentang desain visual, termasuk eh, Canva gitu ya. Kemudian yang bikin-bikin template. Nah, template itu ternyata juga bisa kita nyuruh AI ya. Tapi kalau kemudian untuk slide presentasi seperti yang saya bikin ini, kalau kemudian kita minta AI itu gambarnya kacau. Dan sesuai gitu ya. Saya pernah nyoba teman-teman ya. Saya bikinkan ini ya slide ya untuk presentasi. Tema materinya ini gitu. Ternyata acak-acakan gitu. Ya, mungkin instruksi saya yang nggak tepat, ya, atau mungkin saya belum terbiasa dengan AI yang bersangkutan. Ya, ternyata AI ini banyak banget teman-teman, ya, banyak banget. Saya kemarin ikut atau langganan yang berbayar itu malah justru jawabannya itu ngawur, diminta untuk bikin mockup itu nggak bisa dia, gitu. Atau bikin gambar yang ada tulisannya itu nggak bisa, gitu. Tolong diperbesar gitu. Dipertebal sama dia itu bukan diperbesar tapi dipertebal, jadi tulisannya nggak kelihatan gitu. Nah itu teman-teman, kemudian yang keenam adalah operator mesin atau operator manual. Ini nanti juga hati-hati ya bagi kita yang apa namanya kerjanya sebagai ini. Kemudian telemarketing tadi juga sudah kita siapkan. Kemudian sales script ya, sales script ini juga bisa kita gunakan untuk kulwa. Cuma kalau kemarin kulwa kita masih manual, ya mungkin ke depannya saya akan menggunakan AI aja. Ya. Jadi biar dikirim secara otomatis dari itu gitu. Nanti kita bisa pelajari teman-teman. Nah itu kira-kira, sehingga kemudian AI ini harusnya membantu peran kita untuk apa? Percepatan ya, percepatan bisnis. Nah itu kira-kira sebagai pengantar. Kemudian di kuadran rezeki ini benefit ya, benefitnya kita ada recurring komisi. Recurring komisi ini jenisnya ada dua, dari segi produk maupun eh, dari segi produk maupun dari segi langganan, gitu ya, ada dua. Kemudian kita bisa bareng-bareng membangun database, karena dalam bisnis yang paling tidak mudah itu adalah membangun database teman-teman. Dan database kita itu macam-macam ya, karakter orang yang ternyata diajak oleh teman-teman masuk ke kuadran rezeki ini ternyata karakternya aneh-aneh gitu ya. Macam-macam, bukan aneh-aneh ya, macam-macam gitu. Kemudian kita nanti belajar bareng-bareng dan ada komunitas. Nah itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kita mau praktek ya. Ini nanti saya nggak tahu apakah bisa cepat atau bisa sesuai dengan waktu aja gitu. Teman-teman silahkan nanti disiapkan, kita prakteknya dua. Ya, malam hari ini dua. Kita akan menggunakan ChatGPT sama menggunakan Veo. Ya, bikin Veo. Tapi nanti mungkin akan banyak ke ChatGPT. Oke, silahkan kalau mau ditanyakan terlebih dahulu, kita akan langsung praktek nih. Ada kira-kira? Masih standby gitu ya? Standby? Siap, standby. Are you ready? Yes, I am ready. Baik teman-teman, kita praktek ya sekarang. Ya, saya menyiapkan slide-nya sederhana begini. Ilmu biotika. Baik, yang pertama tentang ChatGPT. Teman-teman, ChatGPT ini bisa kita suruh apa saja, ya. Kita suruh apa saja, dia ini insya Allah mau, ya, sesuai dengan arahan. Nah, di sini ada yang mau usul dulu sebelum saya buka. Kira-kira mau kita apa ini, ChatGPT? Mau kita minta uh, minta dia melakukan apa nih kira-kira? Ayo chat dulu di komen. Sudah? Belum? Baik, Pak Anton. ChatGPT-nya mau dibuat apa? ChatGPT-nya apakah bisa yang gratis? Ya, kita pakai yang gratis. Ya, ini saya menggunakan aplikasi Notion. Ya, aplikasi Notion. Kemudian kita menggunakan ChatGPT-nya itu menggunakan yang gratis. Ya, ini saya tadi sudah nyiapkan supaya tidak terlalu lama. Ya, oke. Sekarang kita minta ChatGPT untuk bikin copywriting. Oke,
Copywriting, bentar, saya pakai ChatGPT yang mana? Setiap Google saya itu ada ChatGPT-nya. Bentar, teman-teman. Ya, kita pakai ChatGPT yang di sini. Silakan kira-kira Pak Anton kalau berkenan mau menginstruksikan, ya, atau misalnya kata-katanya seperti apa, boleh open mic kalau misalnya mau copywriting. Copywriting yang bagaimana? Copywriting itu angle-nya banyak banget. Kita mau seperti apa? Ini tadi saya minta ke ChatGPT untuk mewakili eh, apa nanti foto, ya, foto. Boleh kira-kira teman-teman pengen apa nih ChatGPT-nya? Mau kita minta apa? Ya, dia kira-kira tolong buatkan. Itu aja teman-teman. Nggak usah tolong ya, bisa dia. Buatkan copywriting. Ya, copywriting apa ini? Copywriting apa nih Pak Anton? Copywriting tentang copywriting. Jadi semakin detail instruksi yang kita berikan itu akan semakin semakin detail dia bisa jawab teman-teman. Bahkan dia punya memori, ya, dia punya memori. Misalnya kamu sering chat dengan saya, ya, chat dengan saya. Kamu tahu saya itu orangnya bagaimana. Nah, itu dia tahu teman-teman orangnya bagaimana. Saya minta dia visioner katanya. Oh, Masya Allah. Saya enggak ngarang ini, enggak ngarang. Bahkan enggak bikin skrip terlebih dahulu ya sebelum Zoom. Nah, ini ternyata dia jawab kawan-kawan. Ya. Spiritualis katanya. Walah. Dia menilai yang bikin ini suka ekspor katanya. WA automation, Vio, Notion gitu ya. Karena saya nyuruh dia macam-macam, bikinkan template ini, bikinkan template itu gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak banget ya. Banyak banget yang bisa kita gunakan untuk ChatGPT ini. Contohnya misalnya begitu. Untuk properti ya, buatkan copywriting. Nanti mungkin usulnya Pak Anton juga sering praktek ya tentang copywriting, tentang apa gitu, tentang properti gitu ya. Nanti biar ChatGPT-nya itu kenal dengan kita. Dia punya menyimpan memori kawan-kawan. Dan saya merasakan ChatGPT yang gratis ini malah justru lebih stabil gitu, lebih stabil. Copywriting tentang apa nih? Kita mau bikin apa? properti yang bagaimana? Properti. Terus bagaimana Pak Anton? Boleh silakan diinstruksi saja. Untuk properti. Siap, baik. Apa nih? Untuk properti. Promosi aja ya kayaknya ya. Tentang promosi. Jadi ini saya tandai tentang ini. Saya kenal teman saya. Namanya Pak Anton. Jadi nanti supaya dia tidak mengarah menilai ini saya yang instruksi gitu. Namanya Pak Anton. Gitu. Pak Anton. Beliau bisnis properti. Minta ke saya untuk kamu buatkan copywriting tentang properti. Lokasinya di Bekasi. Gitu. Siapa nih? Belum tergambar. Harga merayat
eh, bikinkan ajakan untuk eh, beli properti dengan benefit harga merakyat dan bermutu bagus. Kita aja coba. Kira-kira dia akan seperti apa? Jadi biar tidak apa ini teman-teman, ChatGPT-nya ini mengenali ini bukan saya gitu ya, karena di sini saya gunakan untuk profile, saya gunakan untuk funnel. Ini khusus ChatGPT yang ini ya. Nanti untuk bikin stiker itu saya pakai ChatGPT yang lain. Nah ini di sini ada. Mana tadi? Ini ya. Oke, saya buatkan ya untuk Pak Anton. Nah itu ya, yang bisa digunakan di WhatsApp. Ya ternyata teman-teman kalau kita bikin copywriting itu beda-beda ya. Ada di WhatsApp, ada di sosial media ataupun di brosur. Nanti kita tinggal instruksi ke dia ya untuk bikin di WhatsApp misalkan, atau kemudian bikin di sosial media ataupun kemudian di brosur. Kalau seperti ini dia ngeblank teman-teman, ini tinggal di refresh. Tinggal di refresh dia muncul. Nah ini dia muncul seperti ini. Kayak gitu. Tinggal di copy aja. Gitu ya, copy. Itu dia nanti nawarin ini. Bikinkan skrip atau bagaimana. Nah ini kawan-kawan tinggal ngopi. Nanti kalau sudah terbiasa bakal tahu nih jawabannya kawan-kawan. Oke, kita paste di chat ya, di chat Zoom supaya tampilannya agak menarik ini dia. Nah, kemudian ini diantar, nanti dirapikan aja tulisannya biar bagus gitu, miring tebalnya ya, kemudian dikirim. Kalau misalkan mau tolong ubah dengan full emot. Nanti dia akan ngubah sesuai dengan emot ya, dengan nah begitu. Asik ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa praktek nih ChatGPT. Mau digunakan untuk apa saja, termasuk bikin konten. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini tinggal ngopi aja. Nanti diedit ya, sesuai dengan mungkin kata-katanya ada yang kurang pas, diedit. Nah, ini full emot. Oke, kita kirim lagi. Ya, gitu caranya. Langsung di enter. Jadi deh. Oke, siapa lagi kira-kira yang pengen dibikinin? Mau promosi apa atau bagaimana? Ya, nanti bisa disesuaikan. Ya, bisa disesuaikan. Mau pakai bahasa apa, mau pakai bahasa bagaimana, itu dia insya Allah mau, kawan-kawan. Oke, kemudian kita praktek nih, siapa yang chat nih. Kemudian ini ada, tadi saya nyiapin untuk konten ya. Misalnya kawan-kawan pengen ngisi di konten, ya. Ini kita bisa nih, kawan-kawan. Contoh, ya. Kita bikin, keliru ChatGPT-nya. Kita pastekan ke ChatGPT. Tadi saya sudah nyiapin skrip ya teman-teman, atau prompt ya seperti ini. Mau digunakan untuk sosial media. Kira-kira untuk 30 hari ke depan. Nah ini tinggal dipaste. Tindaklah sebagai seorang ahli. Jadi
ChatGPT ini mau kita jadikan apa teman-teman? Sebagai teman boleh kita jadikan apa gitu ya. Pakar sosial media dan seterusnya, tinggal enter. Dia kerja. Oke. Dia bikin konten ya. Kemudian kita bisa balik nih jawab ya. Jadi kalau teman-teman itu saat ini sedang kebingungan ya, terutama kawan-kawan yang affiliate kuadran rezeki, bisa tanya ke ChatGPT gitu. Ada yang mau praktek ini atau seperti apa? Ada yang buka ChatGPT lagi di HP-nya atau bagaimana teman-teman? Kita cocokkan jawabannya bagi yang pengen. Ini ada sekitar 10 ya pertanyaannya. 7 ya, 7 pertanyaan. Ada yang mau praktek teman-teman? Nah ini kita jawab. Kita bikin konten itu untuk apa sih gitu? Tujuannya apa? Itu nanti dia bikinkan. Kawan-kawan, kalender konten untuk TikTok. Nah nanti kita bisa ubah ya. TikTok ini kita bisa ubah menjadi WhatsApp, kita ubah menjadi Facebook, ya. Kita ubah jadi Instagram dan seterusnya. Ada yang praktek ini nggak? Copywritingnya tadi apa? Tindaklah sebagai ahli. Ada yang praktek, mau praktek nggak ini? Teman-teman. Jadi satu prompt ini bisa kita kembangkan nanti sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Makanya kadang saya pribadi kalau pas buka ChatGPT itu nggak bisa diganggu kadang. Karena nanti masuk ke dalamnya ini kemana gitu. Ini masuk ke rimba konten gitu ya. Ada yang mau praktek ini? Ya, kalau teman-teman tidak jawab nih, iya prakteknya. Ada yang mau praktek nggak ini? Kalau enggak ya kita skip ya, tapi kurang lebih begitu caranya. Ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa juga manfaatin untuk bikin kalau tidak ada yang jawab ya saya tunggu ya 1 menit ya. Kalau ada yang praktek ya monggo, kalau nggak ada ya kita lanjut. Nggak ada? Jadi pengennya nonton aja ya, nggak langsung praktek ya. Kalau nggak ada ya saya ya mungkin kurang menarik kali ya. Gimana Pak Dede? Mau praktek gimana? Saya menyesuaikan ya teman-teman. Saya tidak menyiapkan slide loh malam ini. Jadi kita mau praktek saja sebenarnya. Nah, ini sebenarnya cukup lama ya, 30-an menit nanti kalau kemudian mau, kawan-kawan mau. Pasti ada kan jawaban seperti ini. Dan nanti beda-beda jawabannya. Masing-masing itu tergantung pada teman-teman menjawabnya apa. Itu. Masuk kontennya itu beberapa angle nanti akhirnya. Ketika kemudian sudah dimasukin ini tadi. Ya, bertindaklah sebagai ini. Oke, ada kira-kira? Saya copy aja promptnya ya. Silakan dipakai ataupun tidak ya monggo. Tapi kalau misalkan ada yang praktek, nanti kita balik ke sini ya. Kemudian saya pindah ke ChatGPT yang satunya. Jadi supaya nggak ketumpuk. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau praktek yang ini, kita balik lagi ke ChatGPT yang ini. Jadi bagaimana cara praktek? Cara prakteknya buka ChatGPT. Jadi dibuka dulu di browser. Browsernya apa saja? Boleh Google Chrome, boleh Safari, boleh Mozilla, boleh apapun yang ada di HP. Kemudian ketik ChatGPT. ChatGPT.com. Kemudian di enter. Maka kemudian kita sudah bisa nih instruksi. Ya. Bekas chat atau bukan bekas ya teman-teman. Kita history tentang chat kita itu masih ada di sini sebelah kiri. Ya, ini bisa ditanda ini. Di rename namanya ataupun kemudian diarsip atau kemudian di-share. Ya. Lalu diinstruksi seperti tadi. Gitu saja sih sebenarnya cara prakteknya. Jadikan sebagai teman ngobrol. Gitu.
Nah, kawan-kawan kalau misalnya mau bikin konten, bisa Pak. Ya, kalau bikin konten contohnya pakai prompt yang dibagikan itu tadi. Sama aja. Bahkan saya merasakan kalau di HP itu teman-teman download dulu ya di Play Store. Ya, kemudian nanti login dengan emailnya masing-masing. Itu hasilnya lebih stabil dibandingkan tentang kita buka pakai browser di laptop itu. Saya sudah bandingkan teman-teman. Ya, saya sudah bandingkan. Jadi silakan aja dieksplor sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Gitu ya. Kemudian kita lompat ke praktek yang kedua tentang bikin stiker. Nah, di ChatGPT ini teman-teman, kita itu bisa juga bikin stiker. Promptnya saya punya sendiri di sini. ChatGPT yang satunya. Pokoknya saya satu browser, satu ChatGPT. Supaya nggak ketumpuk. Boleh daftar, boleh login. Silakan daftar dengan email saja Pak, nggak apa-apa. Sudah? Sudah belum? Kita prakteknya bikin ChatGPT pakai stiker, bikin stiker pakai ChatGPT kebalik. Kemudian kita nanti cari ide bisnis. Ide bisnis nanti. Nah, setelah itu kita lompat ke VO3 setelah dua praktek ini. Oke, saya pengen tahu nih teman-teman yang baru pertama kali pada malam hari ini mau buka ChatGPT siapa? Boleh tahu dulu. Kita sudah jauh ngobrol kemana-mana tapi teman-teman masih di Ambarawa kan bingung. Kita sudah sampai Depok nih, tapi teman-teman masih di Jawa Tengah kan, nanti nggak nyambung. Joko Sembung naik BW. Yang baru pertama nih kira-kira siapa? Bagus Mas Alun. Baik, ini perkenalan praktek atau gimana Pak? Saya terlalu cepat ya. Prakteknya wat itu. Baik, kalau gitu kawan-kawan kita buka dulu ChatGPT. Kemudian tadi ya chatgpt.com buka di browser, kemudian diketikkan chatgpt.com gitu. Nah, ChatGPT ini ya tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya kawan-kawan instruksi copy prompt yang ada di tulisan tadi ya, tulisan tadi kira-kira jadinya apa. Nanti saya tadi pengennya praktek itu ya seterusnya. Maksudnya ini kan bisa dilanjut. Nah, gambar dengan Canva. Oh, luar biasa nih Pak Anton. Yang AI di menu Magic ya. Baik. Oke, mana tadi kawan-kawan? Nah, ini. Promnya yang ini dituliskan. Kalau ada yang praktek, kalau nggak praktek ya nggak apa-apa teman-teman. Kita lompat. Ya, nggak maksa juga. Ya. Yang penting ngerti dulu caranya. Kemudian nanti kita mainkan. Kalau mau praktek dan ditungguin, ya yuk ditungguin. Ini ditungguin. Nanti diubah boleh kontennya TikTok, Facebook, ataupun sosial media yang lain. Ini prompt sakti. Saya kemarin ngumpulkan prompt sakti. Jadi kalau misalnya bingung atau tidak ngerti, ya saya tanya dengan model ini. Ya daripada bikin tulisan lama, tinggal copy paste. Di ilmu kita itu ya copy paste. Copy itu adalah disalin, paste itu ditempel. Jadi kita cuma salin tempel gitu. Sederhana kok. Ya digital itu. Oh iya, saya punya ilmu nih sebenarnya.
Bisa di TikTok. Nah, dasarnya itu dari ChatGPT dulu Pak Mukhlis. Kalau ChatGPT-nya belum pernah dibuka, langsung lompat ke video, ya belum bisa gitu ya. Tapi pada dasarnya konsepnya sederhana ya. Ya, kita bikin skrip, bikin tulisan, kemudian di copy di ChatGPT, nanti dia suruh generate. Nih ya, saya sudah nyiapin itu, tapi nanti praktek yang berikutnya, yang ketiga atau yang keempat itu setelah ini. Kalau teman-teman kalau mau langsung ke sana ya nggak apa-apa, langsung bikin video. Oke, gimana nih? Jadi dasarnya itu ChatGPT dulu, atau kalau menurut saya kenapa ChatGPT ya, ChatGPT ini kan intinya apa namanya, yang ngawali tentang AI itu kan ChatGPT. Ya, walaupun kemudian ada yang mengatakan ChatGPT ini begini dan begitu, itu kan tetap aja ibarat induknya kan sebenarnya ChatGPT. Jadi kalau menurut saya lebih baik kuasai dulu ChatGPT, baru kemudian AI yang lain yang setipe dengan ChatGPT, misalnya Gemini. Gemini itu kan juga bisa digunakan seperti ChatGPT juga, teman-teman. Tapi jawabannya kalau menurut saya masih lebih akurat ChatGPT ya. Nggak tahu, saya merasakan begitu. Atau mungkin perasaan saja. Baik, sudah. Kita lompat yang kedua ya, kawan-kawan, tentang bikin stiker. Nah, bikin stiker ini ada nih guru kita juga bikinkan stiker. Tinggal masukkan aja fotonya. Naikkan ke foto, ya. Kemudian di sini saya ada beberapa foto. Foto yang mana kemarin iseng-iseng bikin begini. Selamat datang di grup ini, nanti bisa digunakan di WA. Ya. Misalkan pakai ini aja ya, teman-teman. Pakai yang ini. Kemudian kita minta dia buatkan stiker WA. Ya, kemudian mengucapkan apa nih? Salam gaspol. Nah, kita tunggu. Kita tunggu dia akan mengenerate pose. Oke, kamu mau fotonya jempol, tangan ngebis, semangat? Ya, kepingin yang ini aja. Pose seolah-olah beneran. Nah, tinggal paste, teman-teman. Nah, dia mengenerate. Jadi bikin gambar, ya, bikin stiker yang itu nanti bisa digunakan di mana? Di WhatsApp. Jadi kita kirim gambar itu, fotonya kita gitu. Tapi saya ini tipenya orang nggak pede. Foto sendiri itu nggak pede, makanya jarang foto. Gitu. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini cukup lumayan sih ya, tergantung ini ada limitnya teman-teman. Jadi kalau misalnya sehari itu seingat saya berapa ya, 3 atau berapa gitu. Ini tentang stiker. Jadi kita bisa manfaatkan untuk stiker, ya, boleh dibuat seru-seruan atau kemudian buat menyemangati kawan kita. Saya bikin tentang apa tadi? Ya, salam berlimpah rezeki. Ya, keajaiban rezeki setiap hari. Nah, gitu-gitu. Tapi nggak pede untuk posting. Fotonya jadi cabi ya. Oke, kita tunggu aja dia akan generate, nanti kita panggil ya. Ini prosesnya agak lama. Kemudian kita pindah ke sini, teman-teman. Bagi kita yang saat ini mungkin sebagai karyawan atau mungkin sudah menjadi pensiunan atau mungkin masih pegawai aktif, karyawan kantoran ataupun yang lain yang sedang pengen ya bisnis, kira-kira bisnis apa ya yang sesuai dengan karakter ini, ada teman-teman.
Jadi ini namanya ChatGPT custom. Jadi dua ini, yang tadi itu karakter ini nggak bikin ya dia, belum jadi dia. Ya kita tunggu aja nanti. Ya kemudian yang kedua ini tentang profesi. Nah ini bisa teman-teman, kalau mau dicontohkan kira-kira siapa nih? Jika berkenan nanti dia ngasih jawaban kawan-kawan. Jadi ini adalah ChatGPT custom. Ya, ini udah jadi ya. Oke, kita lihat CB-nya bagaimana. Menakutkan. Oke lah, saya terima kasih sama ChatGPT, saya simpan aja dulu. Ya, tapi menakutkan ya. Oke, gitu ya kawan-kawan, ini tentang stiker kita. Stiker kita nanti disesuaikan ya dengan karakter foto kita. Kita mau pakai foto apa gitu. Caranya begitu, sederhana, tinggal kopas. Kemudian yang berikutnya tadi tentang pengen bisnis apa. Nah, saya itu kemarin juga tanya ke dia. Jadi ini ChatGPT custom. Ya, nanti teman-teman bisa manfaatkan. Tanya bisnis apa nih yang bagus, atau seharusnya saya ini seperti apa. Ada yang mau dijadikan sebagai percontohan? Boleh? Bikin video gak bisa. Boleh dikirim video tutorialnya yang agar bisa mengulangi secara mandiri. Ini masih direkam Mbak Adin. Nanti bisa bisa dikirim, kita rekamkan. Bisa Bunda, ini tergantung kemauan Bunda Faiza. Ya, pengen seperti apa? Foto sendiri. Ya, fotonya foto sendiri. Mana tadi salam gaspol ini? Ya, dimasukkan aja fotonya. Ya, foto bebas ya foto. Ini foto lama. Kemudian ini pakai kaos Italia. Gitu. Jadi mau makan pentol boleh, mau ini boleh. Ya, sesuai dengan instruksi. Instruksinya tadi kan bikinkan ya salam gaspol gitu. Nah, kawan-kawan nanti bisa modif sesuai dengan keinginan. Jadi ada teman-teman kita yang kreatif, guru-guru kita kreatif. Ya, seperti itu. Boleh mau jadi contoh Pak Adin? Baik. Kita masuk ya ke sini untuk jadi karyawan ya. Kita coba inputkan ya. Saya ingin bisnis sampingan gitu ya. Kita minta ke dia. Lalu dia akan menjawab apa nih? Oke. Saya senang sekali tertarik untuk memulai bisnis sampingan. Nah, ini ada pertanyaan Pak siapa namanya Pak Adin. Ini diminta ya. Pak Adin nomor satunya apa nih, dijawab. Boleh tahu? Sedang bekerja sebagai apa, di mana, di bidang apa? Boleh Pak Anton nanti ya. Jadi apa nih, bekerja sebagai apa, di bidang apa? Nomor satu nanti diisi. Kemudian jika ingin membuat bisnis sampingan, bidang apa yang ingin ditekuni gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, guru honorer. Saat ini guru honorer ya. Guru honorer. Kemudian kalau pakai laptop ini shift enter ya untuk ke bawah. Lalu kita ketik. Kalau kita enter saja itu nanti tombol ininya langsung lari kawan-kawan, langsung menjawab. Jadi shift enter. Kemudian kita isi. Jika ingin bisnis sampingan, Anda minat di bidang apa Pak Adin? Bantu jawab dulu. Banyak ini pertanyaannya. Nah, kira-kira begitu cara menggunakannya. Disesuaikan, ya, disesuaikan. Makanan. Ini pilihannya ada enggak makanan? Kuliner ya, kuliner. Kemudian berapa jam per minggu
yang Anda luangkan untuk usaha sampingan. Nah, saat ini berapa Pak Adin? Ini tinggal dimasukkan berapa. Kemudian tujuan untuk membuat bisnis sampingan ini apa? Nah, begitu teman-teman. Kanan 10 jam, baik. Kemudian berikutnya Pak, yang paling bawah, yang keempat, tujuannya apa ini? Untuk bisnis sampingan ini. Nanti dia ngasih jawaban, gitu, ngasih arahan. Oh, bagusnya begini. Kawan-kawan. Asik. Jadi kalau dijadikan sebagai konsultan bisnis itu mau bisnis apa? Selama ini kan kalau kita tanya bisnis itu kan bisnis apa yang bagus, bisnis apa yang bagus gitu ya. Kita belum pernah tanya ke ChatGPT bisnis apa yang bagus. Saya itu kemarin tanya juga teman-teman. Saya bikin website affiliate. Bagaimana pendapatmu? Oh, ternyata ada langkah-langkahnya gitu. Ini harus kamu siapin ini. Oh, mantap ya kan itu. Luar biasa kawan-kawan. Ya. Ini saya banyak PR nih dari masukan ChatGPT termasuk bikin kurikulum. Di materinya itu, mentoringnya itu supaya lebih terarah gitu. Oh iya, iya, iya. Satu lagi Pak Adin, boleh disebutkan? Nanti belum menjawab nih. Apa nih kira-kira? Tambahan penghasilan aja ya. Saya tambahkan dari sini. Oke, saya izin ini. Karena jenengan tidak jawab. Biar agak cepat. Oke, dia ngasih masukan insya Allah teman-teman. Coba kita perhatikan dulu. Pekerjaan utama disebutkan ya, minat, kuliner, ya, tujuan penghasilan gitu. Nah, dia mereferensikan ada 20 ide bisnis sampingan untuk honorer yang suka kuliner. Oh, keren. Nah, ini kawan-kawan. Bisnisnya apa? Jelasannya apa? Alasan cocoknya apa? Itu. Ternyata ada jual kue kering, ya, pre-order. Oh, nggak salah. Kemudian ada rice bowl. Kemudian jasa titip. Kemudian frozen food. Ya, luar biasa nih. Kemudian ada paket camilan guru dan siswa. Mau usaha kopi. Ini yang jawab terus teman-teman. Sekian. Itu. Kecil. Oh, keren. Ini rata-rata per minggu penghasilan jualan sambal rumahan. Nanti kita minta ke dia bagaimana langkah-langkah bisnisnya gitu. Keren apa asik kawan-kawan. Masya Allah itu. Sampai selesai. Dia ngasih referensi 20. Kita tunggu dulu sampai 20. Ini masih 14. Gitu. Jadi kawan-kawan nanti kalau praktek ini jawabannya beda-beda. Gitu ya, tergantung pada jawaban tadi. Jadi kayak apa ya namanya? Puzzle ya. Kayak puzzle, beda-beda jawaban. Ya, beda komentarnya ya ChatGPT. Nah, gitu kawan-kawan. Kita bisa gunakan ChatGPT itu seperti ini. Ada yang beberapa yang custom. Nanti kalau ada update custom lagi, ya saya akan info. Insya Allah ya, sambil cari-cari bahan gitu ya. Ini akan asik sebenarnya kalau, tapi saya kayaknya pengembangan masih belum deh teman-teman. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nanti bisa dijalankan, bisa dilanjutkan. Nah, gitu. Silakan di breakdown, mau dipilih ya satu atau dua yang mau dipilih. Nah, begitu kawan-kawan. Tinggal lanjut. Gitu ya. Nah, ini ChatGPT custom ya yang kedua. Belajar tentang ChatGPT custom. Ini kalau misalnya Pak Asdin, kira-kira yang Pak Adin yang mana nih Pak? Kira-kira nomor berapa? Terlalu cepat ya? Mau dibaca ulang kira-kira? Atau yang mana? Nah,
handmade. Oh, ada ya handmade ya. Kemudian reseller makanan siap saji. Keren. Usaha bento, camilan, kursus memasak untuk anak. Kemudian apa lagi nih? Masya Allah, banyak masukannya. Makanan ringan atau nasi uduk. Nomor berapa? Makanan ringan atau nasi uduk? Nomor berapa nih? Makanan ringan atau nasi uduk? Makanan ringan ya. Makanan ringan berarti nomor 11. Nasi uduk nomor berapa, Pak? Nasi uduk. Nomor 16. Baik. Nomor 11 dan 16. Nah, kira-kira dia jawab apa? Keren. Oh, keren. Nah, ini dia ngasih eksekusi awalnya. Apa yang dilakukan itu. Makanan ringan handmade-nya apa? Homemade ya, homemade. Roni balado, kenapa ini cocok? Ngasihkan estimasi modal awal ya ternyata. Asik ya teman-teman. Sistemnya nyarankan pre-order atau titip di warung. Kalau nasi kuning atau nasi uduk pagi, usulannya ChatGPT pre-order juga. Bihun, insya Allah bisa nih. Dibikin potensi untung 2.000 sampai 4.000. Ya lumayan gitu teman-teman. Langkah awal tentukan, misalnya hari Selasa dan Jumat. Ya, harga 12.000. Di tempat saya nasi uduk 13.000 di Banjarbaru sini. Baik gitu ya teman-teman, kira-kira ada masukan lagi. Iya pakai ChatGPT Pak ini. Tapi sudah di custom. Ya, sudah di custom. Jadi mau bikin template ada simulasi modal untung dari salah satu ini ya, bagaimana ini dia ngasih juga teman-teman. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman, ini praktek ya sekilas. Cukup kira-kira ada gambaran ya fungsi dari ChatGPT itu bagaimana? Ini salah satu fungsinya. Jadi ada ChatGPT custom yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Berarti dia the next level, jadi tidak standar. Tidak hanya standar kayak kita tadi ya. Kalau kita tadi kan ngawur gitu ya. Termasuk pertanyaannya juga kita isi apa adanya itu. Tapi kalau yang ini dia langsung ke jawabannya. Dan kita pun juga berpikir, oh kayak gini gitu ya. Ternyata banyak pilihan-pilihan gitu. Baik itu ya teman-teman untuk praktek di sini. Jadi kita sudah banyak praktek nih sebenarnya. Sudah jam 10 waktu sini. Cariin jodoh. Cari jodoh gimana ini? Cari jodoh di ChatGPT. Bisa nggak ya? Ya? Coba kita kasih instruksi yang kosong tadi. Ini kan kosong. Ya. Ini mana? Udah Faiza ya? Udah Faiza. Baik, kita coba cari. Ini saya nggak mau teman-teman kalau nanti ke saya gitu ya. Maaf nih. Ya. Ini saya punya teman. Namanya Pak Faiza. Pak Faiza Firdaus. Kamu punya kamu punya saran nggak? Saran nggak? Bagaimana caranya agar mudah dapat jodoh?
Nah, gitu bisa teman-teman. Menarik banget. Soalnya nanti dia nge-track ya. Kalau saya tanya eh, asli saya gitu ya, saya mau tanya bagaimana cara cara dapat jodoh nanti itu menjadi chat yang terekam di sini kawan-kawan. Nah ini saya jaga supaya nggak, oh ini pertanyaannya Kak Faiza gitu. Saya membantu menanyakan gitu. Nah ini ada saran sudah Kak. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh? Bangun diri ya. Jadi magnet jodoh. Wah keren ini Masya Allah. Ternyata dia tahu aja. Kamu nih konsultan jodoh. Kemudian upgrade kualitas diri. Kemudian apalagi nih? Tulis daftar kriteria jodoh idaman. Kenali diri sendiri. Jadi value, visi hidup, gitu ya. Itu mungkin nanti ditulis ya. Nanti silakan dipraktekkan aja Kak Faiza. Ini seperti apa itu ya. Kemudian perluas lingkar sosial. Masya Allah. Dia ngasih masukan ke kita secara strategis gitu. Kemudian koneksi spiritual. Oh, Masya Allah. Ada dalilnya juga nih surat Al-Furqan. Rabbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Ini doanya Nabi Musa teman-teman. Doanya Nabi Musa ketika di Madian ya. Beliau lari setelah memukul pasukan Firaun gitu. Kemudian doanya ini. Sesungguhnya ya Rabbi, ya Tuhanku, ya sesungguhnya saya menerima semua kondisi ini walaupun itu bagian dari kefakiran. Nah kira-kira begitu artinya. Nah kalau kemudian kita perhatikan perjalanan Nabi Musa ini kan semua dapat ya. Dapat jodoh, dinikahkan sama anaknya Nabi Syuaib, kemudian dapat kerjaan, Masya Allah, dapat gaji, makan gratis ya, luar biasa. Tadi kok pantas kayak pernah kenal ini doanya gitu ya. Kemudian langkah aksi realistis. Begitu ya teman-teman. Nah kawan-kawan ini kalau diperhatikan sebenarnya mirip-mirip sama jual beli ini. Ya, jual beli atau bagaimana melariskan penjualan kita ini. Cuma ini jodohnya diganti dengan jualan gitu. Jadi bangun diri jadi magnet jualan. Bagaimana kita itu bisa jualan. Ini hampir nyambung ya, hampir sama. Kemudian perluas lingkungan sosial kita secara strategis. Ini mirip nih. Tinggal aplikasinya bagaimana. Kalau kayak saya yang sudah laku ini kan tidak mungkin ini nyari jodoh lagi gitu ya. Tapi kan untuk digunakan untuk jualan tidak apa-apa itu ya. Kemudian connect ke spiritualnya kan sama. Nah ini juga jawabannya ya, jawaban saya kepada teman-teman yang mungkin kalau ada yang hadir ya, banyak yang kadang, Mas saya sudah bagikan link Mas gitu, kok enggak ada yang nyangkut. Nah ini kita cek kawan-kawan ya satu per satu, ini paling 3 poin ini ya kan. Mas saya sudah bisnis Mas, tapi kok enggak ada yang beli-beli gitu. Nah ini pertanyaannya, jawabannya begini. Itu ya kira-kira kawan-kawan. Jadi ChatGPT ini luar biasa. Nah ini nanti minta ke ChatGPT mau diapakan ya. Profile ya, kalau amalan, afirmasi jodoh. Gitu ya kira-kira teman-teman. Tadi sudah dia menunggu tentang praktek video soalnya. Saya juga penasaran ya nanti jadinya bagaimana videonya. Video tentang video. Oke ya, kira-kira begitu kawan-kawan praktek kita. Nanti silahkan dikembangkan ya. Kita pemantik aja nanti kalau misalnya kawan-kawan pengen praktek lebih dalam atau lebih pengen lebih ya lebih intens gitu ya, boleh ya. Kira-kira begitu. Kemudian kita malam hari ini mau belajar, ini ChatGPT sudah ya 3 sudah kita praktekkan, kemudian kita melompat ke VO 3 ya, VO 3 ini materi yang juga ditunggu-tunggu. Tadi saya sudah bikin prompt teman-teman ya, karena VO 3 ini juga pakai prompt ya, pakai prompt juga.
ROM saya bikin begini. Nanti kalau teman-teman mau bikin video VO3, jadi pada dasarnya sebenarnya di sini intinya. Jadi VO3 itu intinya di sini, kawan-kawan, di ChatGPT-nya. Semakin detail, nanti kita bandingkan di sini detail banget. Kemudian di sini agak singkat, gitu ya. Tadi saya juga sudah mengenerate video dan hasilnya minumnya pakai tangan kiri. Nah, kalau saya sebagai Muslim ini kan jadi soalan gitu ya, walaupun tetap saya posting ya. Tapi nanti mungkin instruksinya harus lebih detail. Nah, ini saya mencontohkan untuk keperluan video kita ya, kurang lebih begini. Ini didetailkan, ada kurang lebih kalau misalkan kita mengacu kepada tutorial itu ada 4 kawan-kawan yang harus diperhatikan. Pertama ada instruksi text to video. Kemudian yang kedua kondisi orangnya, itu kita gambarkan Indonesia cantik bersama anak laki-laki. Nah, ini gambaran ya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu lingkungan. Lingkungannya itu bagaimana? Itu harus kita gambarkan. Ya ini cuma gini aja itu. Semakin detail semakin bagus. Ya makanya yang ada gambar sinematik dan segala macam itu, nah itu ini digambarkan, ditulis gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ini ya, keempat tentang realistis videonya. Jadi ada 4 itu ya yang diperhatikan. Ya, text to video ini tidak boleh tidak, harus ada. Kemudian yang kedua tentang gambaran orangnya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat tentang karakter video yang kita inginkan ya. Di sini saya menggambarkan realistis, high detail sama bokeh. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, ini sebelum kita masukkan ke VO3 itu kita nginstruksi ke ChatGPT lagi. Nah, ini kita kayak gini aja, di copy, kemudian masuk ke ChatGPT ya, masuk ke ChatGPT. Ini tadi kan sudah ada ya, tidak apa-apa kita tindih ya. Kemudian kita enter. Kita akan tunggu tentang video yang kita mintakan ini dari ChatGPT. Nah, gitu. Kita tunggu dulu. Nah, ini yang nanti akan kita copy ya ke VO3. Nah, dia ngasih detail seperti ini ya, kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai, ini tinggal copy teman-teman from yang ini. Nah, sebentar ya. Alhamdulillah. Maaf sebentar. Ini kita copy yang dari sini ke sini. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Saya juga penasaran. Persoalannya ini jadi penasaran kawan-kawan. Oke. Nah, cara untuk menggunakan VO3 itu kita perlu untuk connect VPN, kawan-kawan. Jadi yang bisa diterima atau bisa bikinkan ChatGPT itu hanya yang dari Amerika ya saat ini. Ya, karena dia masih versi ini, masih versi, istilah saya itu versi beta lah. Dan nanti kan dia pasti akan berkembang teman-teman. Ya, berkembang. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan. Makanya saran saya itu teman-teman sudah mulai harus bisa sih gitu ya. Sudah mulai belajar mulai sekarang gitu. Nah, untuk menggunakan VO3 itu kita perlu untuk buka di Gemini ya. Gemini.gmail. Ya, kalau misalkan kita buka itu Gemini.google, maaf. Gemini.google, kita enter. Jadi ini kayak ChatGPT teman-teman. Cuma dia mengenerate-nya itu bukan tulisan tapi video. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai VPN teman-teman, ini kalau kita perhatikan di VPN-nya ini ada keterangan ya, buat untuk video VO3. Kalau misalkan kita tidak pakai VPN-nya ini kita matikan, ya kemudian kita refresh, maka dia keterangannya adalah VO2.
Nah, kalau Vio 2 itu videonya itu enggak ada suaranya. Itu, teman-teman. Enggak ada suaranya. Nah, kita perlu menghidupkan VPN dulu. Ya, cara nanti kalau teman-teman menggunakan VPN untuk di sini bisa ya, diketik aja di Google VPN gitu. VPN itu ekstensi itu. Nah, saya tadi pakai yang ini, VPN yang ini, yang ini. Ini saya sudah install. Nah, nanti tinggal ditambahkan ekstensinya itu, ya, get ekstensi. Lalu kemudian nanti akan nangkring ke sini. Nah, nangkring ke sini. Ini adalah ekstensi teman-teman di Google Chrome. Kalau nggak di Chrome nggak bisa, ya. Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman itu buka VPN, tapi VPN untuk di mana di HP itu tidak seperti ini caranya. Kawan-kawan masuk ke browsernya di Play Store, nanti cari VPN, gitu ya, cari VPN diinstal. Nah, dihidupkan dulu VPN-nya untuk kemudian sebelum mengenerate videonya. Nah, begitu kawan-kawan. Kemudian VO3 ini ada batasan juga, teman-teman. Jadi ini kita perlu refresh ya. Tadi VO-nya VO2 kita rubah dulu menjadi VO3. Ya. Nah, lain kali aja. Nah, ini berubah sudah. VO-nya VO3 karena VPN-nya sudah connect. Seperti itu. Kemudian kita masukkan buat VO3. Ya. Dan VO3 ini ada batasan video ternyata. Satu harinya 2. Ya. Tadi saya mencoba untuk bagaimana bisa unlimited, ternyata belum berhasil. Ya, nyoba-nyoba. Ya, ada tutorialnya sebenarnya, tapi saya tidak tahu apa ada yang terlewat gitu ya. Dan itu biasa bagi kita sebagai seorang yang mau praktek di bidang digital itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kendala, ya kita harus syukuri gitu. Jadi tidak perlu untuk kemudian ini. Yang penting kita berani saja. Ya, tidak perlu takut untuk salah gitu ya. Tidak ada yang salah selama kita tidak melanggar aturan hukum gitu ya. Nah, seperti ini tadi kita sudah copy yang bahasa Inggris, kemudian kita enter atau kita kirim. Dan ternyata dia wow, masih jalan. Ternyata dia mau jalan. Saya pikir tadi tidak ada. Dia mengenerate ya. Kita tunggu, ini ada keterangannya waktu 1 sampai 2 menit. Nah, gitu caranya kawan-kawan. Alhamdulillah. Kita tunggu prosesnya. Saya ini termasuk nggak cepet praktek gitu ya. Seharusnya kalau ada hal yang baru gini, kita perlu cepet teman-teman prakteknya. Kenapa? Ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi pas FOMO atau pas naik, pas trending, nah itu kita belajar harusnya begitu. Jangan nunggu nanti-nanti itu. Saya tuh kemarin sempat nunggu nanti-nanti, ya, karena pas jalanan keluar kota lah, inilah itulah gitu. Harusnya menyempatkan diri untuk praktek. Padahal sebenarnya, nah ini sudah jadi teman-teman. Padahal sebenarnya sehari aja bisa, ya, asalkan kemudian kita memperhatikan. Baik teman-teman, saya akan coba untuk hidupkan suara di mana? Nah ini ceweknya nggak kelihatan ibunya. Oh, anaknya ada. Anaknya ada. Sebentar kawan-kawan, nggak terdengar ya suaranya ya. Saya munculkan di mana ini? Sebentar, saya muncul. Oke, kita coba untuk. Oh, nggak muncul ya teman-teman. Nggak terdengar ya suaranya ya. Kita download aja ya.
dia larinya ke ibu rumah tangga. Terdengar nggak ya? Jadi VO3 ini videonya juga terbatas, teman-teman. Nah, tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, teman-teman. Berarti kira-kira ini tadi VO3 atau VO2 ya? Ini ada ini nah suruh apa hurufnya yang nyangkut juga. Iya, Pak Anton, suaranya nggak terdengar. Eh, apa kendalanya di mana ya? Di videonya atau di laptopnya? Videonya atau di laptopnya? Kalau di videonya berarti saya cek dulu ya. Videonya ini VO3. VO3 kawan-kawan. Harusnya dia muncul nih. Seharusnya. Kalau video yang di atasnya muncul nggak ya? Video yang ini. Kalau yang kalau ini ada suaranya teman-teman. Ada nggak suaranya teman-teman? Yang ini. Nggak juga. Kalau ini ada suaranya di saya. Kalau yang ini nggak bunyi. Kalau ini bunyi tadi. Kalau ini bunyi, teman-teman. Baik, teman-teman. Ya ini PR kita. Praktek kita malam hari ini, kita mengenerate satu video lagi. Video yang sudah saya siapin untuk yang pakai bahasa yang lebih panjang nih. Instruksinya tidak tepat, kenapa ya? Suaranya nggak muncul. Oke, buatkan saya teks video berdurasi. Buatkan saya tag video VO3 berdurasi 8 detik. Alhamdulillah. Menggunakan kaos biru bertuliskan kuadran rezeki. Ini kita ubah dulu. Kuadran rezeki. Terkesan generik. Energi global mandate, duduk di sofa. Kemudian approach, tenang, dan seterusnya. Kemudian karakter nama very. Duduk kerja nggak pakai ribet, cukup pakai HP, sistem jalan. Oke, kayak gitu, fokus. Nah, script ini teman-teman, prompt ini kita mintakan ke ChatGPT. Copy semua. Ini bahasanya lebih detail ya. Kalau nanti nggak berhasil ya sudah, berarti ada sesuatu yang harus dilacak ini nanti. Ya, oke. Kemudian kita enter. Oh ini kayaknya harus nih masuk nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Kita aja kita enter. Ya kira-kira begitu. Nggak ada yang salah. Pokoknya kita praktek aja. Ya, dia sudah mengenerate. Kemudian ini perlu dimasukkan nggak ya?
musik. Nah, coba masukkan ya. Oke, kita minta ke VO3 untuk mengenerate videonya. Kita tadi VO3. Oke, satu lagi ya. Ini kesempatan kita tinggal ini. Oke, kemudian kita cek lagi. Musiknya dimasukkan biar ada musik backsound-nya. Musik latar. Nah, tambahkan dia. Mau gak ya? Atau biarin aja ya? Kembangkan sih sebentar teman-teman. Saya baca dulu. Tadi yang siang tadi berhasil. Versi voice saja. Oh. Oke lah kayaknya bahasa Inggrisnya. Bismillah. Berhasil atau tidak? Nanti praktek lagi. Kita tunggu. Nah, itu kira-kira teman-teman cara bikin VO3. Besok kita bikin lagi. Ada kesempatan 3. Nah, ada sebenarnya tutorialnya untuk tidak dibatasi dari 3 saja. Ya, tapi tadi saya belum berhasil. Sampai di menit sebelum dibuka Zoom itu coba-coba dulu. Dan ternyata belum berhasil. Dapat membuat kesalahan, coba periksa kembali responnya. Baik. Ya kan dia tool teman-teman. Tapi sudah sangat bersyukur sih kita dibikinin video yang model begini ini kan sudah cukup lumayan gitu. Daripada kita bikin sendiri kan di depan kamera. Kita minta dia cuma pakai script. Kita tunggu dulu teman. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Kan semua? Kelihatan ya masih saya share ya. Sudah jadi nih. Bunyi nggak? Suaranya terdengar nggak teman-teman? Kata-katanya beda ya. Kata-katanya beda teman-teman ya. Harusnya kan kata-kata ini kerja nggak ya harus ribet ini kan. Kok jadi berubah? Baik jadi lebih baik. Ini tidak ada di sini skripnya. Ada suaranya. Bentar saya download dulu teman-teman. Yang ini ada suaranya. Yang ini ada suaranya tapi nggak sesuai. Tulisannya sama hasilnya ini nggak sesuai. Oke, kita barusan download jam 10.30. Oke. Nah, ini terdengar nggak teman-teman? Oh. Ini kata-katanya yang beda. Terdengar tapi kata-katanya berbeda. Nggak terdengar. berarti ada satu saya sebentar teman-teman. Saya coba lagi untuk bagikan model yang tadi ya.
Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbagi Nah, kebaikan. dengar nggak nih? Sering berbuat baik itu memang baik, tapi lebih baik lagi jika kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Enggak, enggak. Saya nggak tahu ini. Ini suaranya kedengaran ya. Ada jelas. Kita kencengin dikit. Dapat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbagi kebaikan. Sering berbuat baik itu memang baik, tapi lebih baik lagi jika kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Oh gitu cara membagikannya. Berarti saya yang cara membagikan di Zoom-nya yang kurang tepat. Ya begitu. Lu praktek ya, sering-sering praktek. Nanti kalau misalkan teknik kita tadi bisa, ya apa namanya bisa mengenerate lebih dari 3, nanti kita infokan caranya. Baik gitu ya teman-teman. Nah kita promosi ini sekarang. Saat ini kita buka kelas yang namanya konten, ya master konten. Nah teman-teman untuk bikin kayak gitu tentang VO itu saya melompat. Lah untuk step by stepnya kalau teman-teman memang pengen belajar ini ada sudah kelasnya ya namanya Master Content AI. Kelasnya berapa Mas? Ini 178 ya. Tapi untuk malam ini teman-teman ada diskon jadi 77. Nah, selain daripada ini, kawan-kawan kalau pengen mendalami tentang ChatGPT ya, kita juga ada kelasnya ChatGPT. Nanti tinggal download ya. Di sini ada 2 ChatGPT, yang satu cara bikin ebook. Nah, tadi saya tidak ngajari tentang bagaimana cara bikin ebook. Nanti teman-teman bisa belajar dari ebook yang ini. Jadi ebook bikin ebook gitu ya. Kemudian ada cara menjualnya. Jadi selain daripada bikin ebooknya, ada cara menjualnya itu bagaimana. Jadi sebenarnya ini ada 2 ebook. Kemudian harganya berapa? 77 juga. Nah, teman-teman bagi yang minat ini ada diskon 50%. Jadi kalau double apa namanya? Beli 2 itu dapat diskon 50%. Jadi sekitar jadi kalau beli 1 nanti cekot yang ini dapat diskon 50%. Atau sebaliknya, kalau beli ini dulu kemudian dapat yang beli selanjutnya yang ini dapat diskon 50%. Jadi 77 dikurangi berapa? 77 bagi 2 berapa teman-teman? Nah, kurang lebih hemat kalau misalkan di jumlah total itu hanya 57.000. Nah itu kawan-kawan. Tapi kalau beli 1 ya 77.000. Tapi kalau beli 2 masing-masing itu jadinya kurang lebih 57.000. Di website Kuadran Rezeki itu bisa begitu sekarang. Tapi ini mockupnya kurang pas ya. Kita bukan produk yang PRL. Yang PRL itu 149. Ya, kalau teman-teman mau jualan juga, sudah punya landing page, sudah punya website, boleh pakai PRL. Ya, tapi kalau yang ini bebas sih yang ini, ya boleh juga mau PRL boleh monggo. Tidak ada ketentuan yang ini. Itu ya kawan-kawan. Nah, ketika kemudian join di Kuadran Rezeki dengan cara manapun, itu ada potensi double cuan. Gitu ya. Mau beli produk apapun nanti teman-teman akan dapat komisinya. Kawan-kawan tidak perlu beli semua, beli 1 saja. Kalau misalkan pengen saat ini belajarnya dari AI, monggo silahkan. Gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita sedang jualan kelas lunas, kemudian ada yang beli di kelas itu, maka teman-teman juga akan ada komisinya. Rencana sih minggu depan ya, tapi kayaknya kawan-kawan masih kurang greng. Ya enggak tahu nanti apa jadi minggu depan atau bagaimana. Saya sudah tunda-tunda, tapi melihat perkembangan orangnya yang join ini masih kurang gitu. Kemudian dilihat dari prospek atau kemudian dilihat dari customer journey ya, perjalanan bisnis atau perjalanan customer itu kurang lebih begini teman-teman. Kalau kemudian kita bicara tentang digital, karena produk digital kita itu bukan produk digital yang langsung bisa dimengerti ya.
Beda sama ketika kemudian kita jualan laptop, jualan wajan, jualan lemari, itu langsung ya, atau jualan baju itu langsung, oh ini baju gitu. Tapi kalau kuadran rezeki produknya, ini produk digital. Nah, produk digital itu perlu edukasi. Teman-teman cukup memikirkan bagaimana bisa mendatangkan traffic atau mendatangkan orang ke kuadran rezeki. Kita ini masih baru sebenarnya, kemudian peluangnya masih besar, gitu. Nah, untuk tim edukasi, ya, kemudian penawaran di grup, ya, dengan berbagai macam model, termasuk kita ngadakan Zoom dan seterusnya, itu biar kami yang memikirkan. Kemudian follow up-nya juga begitu, ya, dan kita juga siapin juga mentoringnya. Nah, yang di sini ini tugas kita, tugas kami. Jadi kita konsepnya adalah affiliate berbagi tugas. Teman-teman, ya, bareng-bareng bangun tim, kemudian kita yang nyiapin segala sesuatunya hingga kemudian terjadi cuan. Sehingga ketika kemudian nanti closing, kawan-kawan tanpa kehadiran teman-teman pun bisa. Dan asiknya di sini teman-teman tidak perlu beli semua produk, ya, karena kita bukan apa istilahnya modelnya 70-30 begitu, enggak. Jadi kalau dapat komisi ya 70, kalau kita beli produknya 70 komisinya, kalau belum, enggak, modelnya enggak kayak gitu. Jadi teman-teman beli nanti semuanya dapat komisi. Jadi lebih hemat gitu. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, dan kita sudah siapin beberapa senjata penjualan, marketing kit, kemudian ya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Dan teman-teman boleh tanya ya, kalau misalkan mau tanya itu kira-kira. Dan secara konsep kita gabung mentoring dan fokus 212. Ya, 2 jam saja sehari, kalau bisa fokus dalam 2 tahun. Ya, bagi teman-teman yang sudah mahir itu tinggal nitipin ya link affiliate-nya di WA-nya masing-masing, dia ngirim sendiri gitu. Gitu ya kira-kira kawan-kawan untuk di kelas kita pada malam hari ini. Dan bagi yang sudah berkenan check out ya, check out-nya kemana? Saya nggak ingat tadi ya. Check out-nya ke sini kawan-kawan. Kuadran rezeki ChatGPT. Ini untuk yang ChatGPT. Kemudian untuk yang kelas AI, kawan-kawan bisa check out di kuadran rezeki rezeki.com/master ya, master content. Nah, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk aksesnya kawan-kawan, kalau misalnya mau ngintip ya, aksesnya di master content ya, master content previewnya tinggal seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada akses, nah teman-teman tinggal nonton seperti itu. Nah, ini videonya sudah disiapin, saya baru selesai satu. Di sini ada langkah-langkahnya, ini praktis banget. Jadi e-course yang paling praktis itu kalau menurut saya ya ini ya. Kemudian nanti karena kita itu terbatas 3 video, di sini ada materi bonus ya untuk mengenerate lebih banyak videonya begitu. Ini nggak panjang kawan-kawan, tapi jelek banget itu ya. Sehari itu bisa insya Allah teman-teman bikin video SEO 3 itu. Kemudian untuk aksesnya ChatGPT, bagaimana ChatGPT yang di sini aksesnya ya, nanti seperti ini tampilannya. Kemudian tadi untuk akses ada di sini, ada 2 ebook itu di sini, nanti tinggal klik akses. Kemudian untuk akses ChatGPT yang 20 bisnis sampingan tadi di sini. Kemudian untuk yang stiker di sini, jadi tinggal klik gitu. Ini tidak usah di-download yang 2 ini, kalau yang ini di-download ya, ini berupa materi app gitu ya teman-teman. Kalau ada kendala bisa hubungi nomor HP saya.
Nah, ini tampilan dari akses ya, member aksesnya. Itu kira-kira ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau nggak ada, sementara kita cukupkan. Soalnya nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Itu dulu teman-teman, kayaknya kalau memang nggak ada yang mau didiskusikan, sementara kita cukupkan.